Udah hampir 80% itu udah hampir menemukan. Analisanya dari sisi kayak cara kerjanya, mulai dari pembagiannya itu bagaimana gitu kan. Perbanyak analisa dulu baru pikirin solusinya gimana gitu. Halo semuanya, kembali lagi ke ITEBA Podcast On Air. Perkenalkan, saya Jeremy Andika yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kita kedatangan tamu nih dari salah satu mahasiswa yang telah magang nih. Nah, boleh dong perkenalkan dirinya. Halo, saya Rizky Kurniati. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa, saat ini semester 8 dan telah menyelesaikan program magang di PT Infineon Teknologi Batam. Wah, PT Infineon Teknologi Batam. Dari namanya aja luar biasa ya, Infineon, Infinite berarti. Boleh dong ceritain sedikit nih, gimana selama kakak magang di sana gitu. Saya magang sana, masuk ke PT Infineon, masuk ke Departemen IE atau Industrial Engineering yang berfokus pada efisiensi. Oh, efisiensi ya berarti. Bagaimana tuh kalau misalnya Mbak sendiri di efisiensi itu ngapain aja gitu? Oke. Jadi IE itu berfokus pada 4 efisiensi, yaitu PCME, personal, kapital, material, dan area. Jadi dia ada dari keseluruhan industri itu kita mensinergikan antara personalnya, kapital itu mesinnya atau biasa disebut dengan OII. Orang teknik industri pasti ini banget lah sama yang namanya OII, pasti kenal banget gitu. Kemudian material itu ya material yang dipakai, kemudian area itu ya layout gitu. Oh, oke. Wah, berarti termasuk cukup kompleks ya untuk orang awam seperti saya sendiri ya. Tetapi nggak ini juga, saya banyak sekali lah yang mendengar kayak bagaimana sih industri itu bekerja kan. Nah, apalagi kita yang udah di zaman yang menganut Industrial 4.0, itu di Infineon sendiri bagaimana ya pola penggunaan sistem Industrial 4.0-nya itu? Oke. Teman-teman semua juga pasti udah tahu kalau Infineon itu saat ini sudah termasuk kepada perusahaan 4.0 atau 4.0 itu sendiri adalah mesin yang digunakan itu sudah berbasis otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngambil material sendiri, atau kalau materialnya udah keluar dari mesin orangnya yang ngambil sendiri, enggak, itu semua udah dilakukan oleh mesin gitu. Teknologi banget lah, udah menggunakan AI, automation, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi yang saya lakukan di sana fokus menganalisis efisiensinya gitu. Misalnya di bagian personal, efisiensi orangnya gitu, yaitu di bagian kita menganalisa ini untuk 10 mesin kira-kira berapa orang sih yang kita butuhkan karyawannya gitu. Kira-kira efisiensinya ini berapa sih agar kita mendapatkan profit yang lebih tinggi, ini berapa orang nih cukup di sini. Nah, itu dari segala aspek tuh pasti dibahas Mas gitu. Oke. Banyak juga berarti ya yang mulai dari analisa bagaimana cara kerja dari sistem mesinnya itu Iya. sendiri, kemudian juga bagaimana kita menganalisanya dari sisi kayak cara kerjanya, mulai dari uh, pembagiannya itu bagaimana gitu kan. Yes. Nah, sekarang saya mau tanya sendiri ke Mbak sendiri ya, di Infineon itu Mbak ngapain aja gitu? Iya. Nah, Oh, oke. Mungkin lebih ke proyek yang saya jalanin iya gitu ya, Mas. betul. Oke. Selama saya magang di Infineon ada satu proyek yang saya jalanin hampir selesai. Artinya udah hampir 80% itu udah hampir menemukan solusinya gitu. Cuman ada beberapa solusi yang membutuhkan investasi yang lebih tinggi, jadi belum terrealisasi untuk saat ini gitu. Yaitu di bagian material tadi. Jadi saya pertama ada permasalahan di Infineon, yaitu penggunaan material yang tinggi namun dia outputnya nggak keluar gitu. Nah, jadi kami melakukan analisa ini kenapa gitu. Nah, kami analisa lah mulai dari cara mereka mengorder, kemudian pemakaian dari mesinnya seperti apa. Nah, ini kemudian dari store-nya itu apa ada kendala gitu. Bagaimana cara mereka menghitung ataupun inventory dari material tersebut. Nah, hingga perjalanan analisa ini cukup panjang, Mas. Jadi
Saya bilang eh, saya cukup banyak belajar dari sana, terutama saya kan di manajemen rekayasa ya, yang Mm-mm. pure kita itu mahasiswanya itu disuruh untuk berpikir untuk menemukan solusi gitu. Mm-mm. Nah dari situ banyaklah hal-hal yang bisa saya kaitkan dari prodi saya ke permasalahan tersebut. Misalnya di bagian inventory gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan material ini kebanyakan order gitu? Kira-kira gimana sih cara operatornya melakukan orderan tersebut? Apakah dia menghitungnya asal-asalan gitu? Apakah sudah ada metode yang digunakan gitu, Mas? Mm-mm. Wah, berat banget ya untuk saya sendiri ya. Saya sendiri udah kemana-mana tadi informasinya. Nah, itu cukup kompleks ya menurut saya sendiri nih pribadi. Iya, Nah, iya, iya. tetapi kan bagi Mbak sendiri pasti ya ini udah kaleng-kaleng lah, ini pasti udah, gampang banget gitu kan. Apalagi udah dari prodi manajemen rekayasa, pastinya udah paham lah gimana sistem perindustrian gitu kurang lebih kan. Nah, kalau saya mau tahu nih sama Mbak di Infineon, itu kan pastinya kan kita menganalisa dan juga menggunakan apa yang kita pelajari sebagai mahasiswa manajemen rekayasa. Nah, apa yang bisa diimplementasikan nih misalnya dari Infineon-nya itu ke kampus kita sendiri gitu dong. Apa yang bisa diapakan gitu? Oke, mungkin ya Mas, saya tuh sebenarnya yang Mas Jeremy tadi bilang kalau saya tuh udah kaleng-kaleng, enggak kayak gitu Oh. juga Mas. Perjalanan saya magang di Infineon itu cukup menyita pikiran ya, maksudnya Hmm. saya juga merasakan pressure kalau ilmu di perkuliahan itu saat kita mau mengimplementasikannya ke pekerjaan itu enggak 100% pas gitu loh Mas. Oke, oke. Jadi kalau dari manajemen rekayasa sendiri, kalau ditanya kira-kira apa yang Mm-mm. kamu bisa implementasikan, mungkin saya bisa bilang kalau yang bisa saya implementasikan itu ya di bagian analisa tadi gitu. Analisa. Karena manajemen rekayasa itu kan sangat apa ya, saat setiap kali itu dosen bilang kamu tuh harus bisa cari tahu solusi dari problem ini. Nah jadi kita itu diajarin fokus terhadap problemnya, kemudian mencari solusinya itu di akhir gitu. Mungkin bagian kesitunya sih Mas, lebih perbanyak analisa dulu baru pikirin solusinya gimana gitu. Oke, berarti calon-calon problem solver ini ya. Kalau ada Amin. masalah, ini bisa nih, saya cari dulu masalahnya. Wah, keren juga tapi ya. Nah, sekarang kan kalau misalnya ini kan tadi seputaran bagaimana pengalaman Mbak sendiri di Infineon ya. Sekarang saya mau tahu nih, kalau kita misalnya selama di industri ini apa aja sih yang manajemen rekayasa dapat implementasikan selain analisa gitu? Selain analisa, apa ya? Karena sebenarnya departemen industrial engineering itu sebenarnya dia lebih ke teknik industri Mas. Jadi itu teknik industri banget kalau saya bilang. Mungkin hal yang lain kami memang berfokus kepada ada yang namanya seven ways ya Mas. Di teknik industri itu ada yang namanya seven ways gitu. Kalau untuk manajemen rekayasa sendiri itu tuh nggak dipelajari secara dalam gitu. Nah mungkin setelah di Infineon ini ilmu seven ways itu bisa saya terapkan dengan benar-benar gitu. Jadi kalau misalnya yang dari Infineon ke kampus lagi gitu mungkin ya kebalikannya gitu, tapi saya lebih mendalam di Infineon itu. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari itu sebenarnya implementasinya ke pekerjaan itu mungkin di kampus dipelajari 40% gitu, kalau udah ke Infineon saya mempelajari hampir 80%-nya gitu. Oke, Tapi 80. belum menguasai seperti yang Mas Jeremy bilang tadi ya. Oke, tapi untuk para pendengar ini pasti belum tahu dong apa Seven Ways itu. Boleh nggak spill dikit dong apa tuh Seven Ways-nya? Oke, Seven Ways itu adalah 7 pemborosan di dalam kalau di dalam manufaktur gitu ada yang namanya 7 pemborosan gitu Mas. Ada dari transportation, ada dia inventory, ada dia waste-nya itu timut. Saya nggak hafal semuanya ya Mas, jadi saya harus lihat buku dulu sebenarnya. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau dibilang apa sih hubungan pekerjaan kamu sama Seven Ways itu, tentu saja karena kami fokusnya kepada efisiensi, tentu saja kami harus bahas dulu apa sih yang boros, kenapa ini boros, makanya
maksud saya tuh ada pemborosan dulu baru terjadi Iya. kita berefisiensi gitu kan. Betul, Nah, betul. gitu Mas. Jadi kalau dibilang apa sih 7 Ways itu, ya saya harus lihat buku dulu maaf. Iya, itu Saya nggak nggak hafal. apa-apa. Maklum, namanya juga kita manusia kok. Saya sendiri aja kadang ditanya teknologi apa ya ini ya, wah nggak tahu nih gitu. Iya. Oke. Hmm, sepertinya kalau kita kan udah banyak pengalaman ya yang diambil dari industri Infineon itu sendiri. Nah, kalau Mbak sendiri apa sih saran untuk adik-adik yang nanti bakalan magang juga tuh, misalnya mau ke Infineon atau di industri-industri lain? Apa menurut Mbak yang bisa Mbak pesankan gitu? Sarannya ya, aduh saya kasih saran ya. Oke, mungkin saran saya buat teman-teman sekalian ataupun adik-adik yang mau magang dimanapun itu, tolong apa ya, waktu kalian itu dipakai seefisien mungkin. Kalau udah masuk ke suatu perusahaan itu, usahakan kalian mengetahui semuanya, jangan pasif gitu. Kalian harus belajar karena gak semua perusahaan itu bisa menyendokin ilmu ke kita gitu loh. Maksudnya jadi kita yang harus benar-benar saya harus tahu ini, saya harus tahu itu gitu. Jangan keluar dari magang kita kayak saya nggak tahu ini, saya nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin itu aja sih sarannya. Jangan sampai kalian pasif gitu. Kalian harus jadi orang yang aktif. Mau manajer kalian 7 kali sehari meeting, kalian harus bisa cari celah gimana caranya nanya untuk menambah wawasan gitu sih Mas. Wah, nggak hanya manajemen rekayasa ya kan, tapi juga melakukan efisiensi, nggak hanya untuk mesin, tapi juga efisiensi di kerjanya ya. Oke, udah itu harus jadi seorang problem solver. Wah, luar biasa. Memang dapat juga ya message-nya ya, luar biasa. Baiklah, kepada teman-teman, mungkin sampai di sini podcastnya. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai host Jeremy Andika ingin mengizinkan pamit, dan juga kepada Mbak terima kasih udah datang dan juga udah memberikan wawasannya yang luar biasa sekali. Sama-sama Mas Jeremy. As always, see you in the next podcast. Goodbye guys. Bye.